Hai semua, jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian bagaimana cara menggunakan fitur daripada OCO. Nah, kalau kalian pengguna toko kripto atau pengguna Binance, pasti kalian nggak asing dengan fitur yang satu ini. Jadi teman-teman bisa melakukan pembelian ataupun penjualan dengan menggunakan fitur OCO ini. Jadi teman-teman bisa temukan di menu trade ya. Di sini akan ada OCO di menu yang paling bawah ini. Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu apa itu OCO, jadi secara singkat OCO ini adalah gabungan daripada fitur limit order dan juga stop limit. Nah, teman-teman bisa gunakan ini untuk buy ataupun untuk sell. Nah, untuk pengertian sendiri, OCO atau OCO itu adalah one cancels the others, atau yang bisa diartikan sebagai satu yang membatalkan yang lain. Jadi pada intinya ini adalah fitur yang memungkinkan teman-teman melakukan dua order sekaligus pada waktu yang sama. Nah, tapi meskipun ordernya ada dua, tapi bila mana satu order tereksekusi ataupun sukses, maka order yang lain akan otomatis dibatalkan. Jadi, seperti yang aku bilang tadi, kalau ini adalah penggabungan dari pesanan limit atau order limit dan juga stop limit. Kalau misalkan dalam prakteknya untuk order limit yang tereksekusi, maka stop limit akan otomatis dibatalkan. Begitu juga kalau stop limit yang kena harganya, maka yang order limit akan otomatis dibatalkan. Oke, misalkan kalian bingung bagaimana menggunakan fitur daripada OCO. Jadi ini misalkan adalah pergerakan daripada chart. Di sini ada garis support, di sini ada garis resisten. Garis support adalah ibaratnya lantai dari sebuah pergerakan chart. Kalau dia menyentuh garis support, kita expect kalau pergerakannya itu akan mantul ke atas. Dan begitu juga ketika dia itu mengenai garis resisten. Garis yang ini, ketika dia itu menyentuh garis resisten, kita berharap kalau pergerakan chart itu akan turun terpantul ke bawah. Oke, di sini kita bahas dulu untuk OCO beli. Nah, teman-teman, dalam dunia trading itu ada dua teknik pembelian yang paling terkenal. Yang pertama adalah buy on weakness atau membeli di area support ini. Jadi ketika pergerakan turun sampai di sini kita beli dan kita berharap kalau harganya itu naik. Ada juga strategi yang kedua yaitu buy on breakout. Misalkan pergerakan chart itu sudah melewati garis resisten, ketika dia misalkan naik ke sini, kita itu bisa beli di sini. Jadi buy on breakout. Nah, kenapa ketika di sini kita beli? Karena kita berharap kalau pergerakannya itu akan lanjut naik dan ketika dia turun dia akan terpantul di garis resisten ini. Jadi garis resisten ini dia kemudian menjadi support. Jadi ketika dia pergerakan chart sudah berhasil naik, maka kita berharap pergerakan itu dia akan berada di atas daripada garis support yang ada di sini. Oke, now buat kalian yang mau menggunakan strategi buy on weakness, itu teman-teman bisa menggunakan fitur limit order. Jadi teman-teman bisa pasang harga di sini. Misalkan harga di sini adalah 4.000. Nah, buat teman-teman yang mau melakukan strategi buy on breakout, teman-teman itu bisa pasang di harga sedikit di atas daripada harga resisten ini, menandakan kalau pergerakannya itu sudah breakout. Anggaplah di sini adalah 5.000. Jadi teman-teman bisa pasang untuk limit order itu di harga 4.000 dan untuk stop limitnya itu bisa pasang di harga 5.000. Nah, tadi itu adalah teorinya. Sekarang gimana prakteknya? Kita masuk dulu ke menu trade-nya ya. Masuk ke menu trade, pilih yang buy, kemudian di sini ada OCO. Nah, di menu OCO ini ya ada 4 kolom. Yang pertama ada price, stop, kemudian ada limit, ada amount. Oke, untuk menu price ini adalah menu daripada order limit. Jadi ingat pembahasan kita tadi tentang buy on weakness. Idealnya kita pasang di harga yang lebih rendah daripada harga saat ini. Contohnya harga saat ini Bitcoin ada di 44,8. Jadi kita pasang aja mungkin di 43.000 misalkan. Terus stopnya ini adalah fitur untuk triggernya. Kita mau trigger untuk pembelian ketika dia breakout itu di harga berapa? Idealnya di atas daripada harga saat ini. Contohnya di harga mungkin 46. Contoh ya. Nah, kemudian di sini kita mau beli di harga berapa kalau dia sudah kena trigger. Contohnya di harga 46 kita bisa pasang sedikit di atas daripada harga triggernya yang harga nomor 3. Kemudian untuk emannya silahkan teman-teman pilih mau belinya berapa. Teman-teman bisa beli
misalkan 25% atau 50%. Kalau kalian punya special order, teman-teman bisa tulis aja di bagian total sini. Jadi misalkan teman-teman mau belinya itu $12. Kalau sudah, langsung buy. Nah, kemudian order kalian di bawah ini akan muncul ya. Jadi ini adalah order. Kalau nanti pergerakannya itu menyentuh, misalkan ini, jadi di menu atas ini ada stop limit. Di sini ada condition. Kalau harganya itu melebihi daripada 46.000, maka pembelian ini akan tereksekusi. Berarti kita sudah berhasil melakukan yang namanya buy on breakout. Dan otomatis untuk limit ordernya akan ke cancel. Nah, sementara kalau yang kena mungkin adalah limit order, maka untuk stop limitnya akan ke cancel. Jadi kita pasang untuk limit order itu di 43.000. Nah, jadi seperti itu cara pakainya. Buat teman-teman yang mungkin belum paham bagaimana cara prakteknya, teman-teman harus bisa memahami dulu dua strategi pembelian tadi, yaitu buy on weakness dan juga buy on breakout. Nah, bila mana teman-teman sudah paham, kita next langsung ke yang menu sell ya. Di menu OCO juga ada untuk menu sell-nya. Nah, untuk menerapkannya ini aku cancel dulu. Oke, nah di sini aku mau jelasin bagaimana konsep teman-teman bisa menggunakan fitur OCO jual. Jadi OCO jual ini adalah gabungan daripada order limit jual dan juga stop limit jual atau stop loss. Oke, katakanlah kasus saat ini teman-teman itu sudah membeli Bitcoin di harga bawah. Misalkan teman-teman sudah punya barang di harga bawah. Nah, sekarang teman-teman berencana untuk melakukan take profit di mana? Di harga resisten. Nah, kemudian teman-teman selain itu nggak mau juga kehilangan momentum untuk menjual. Jadi teman-teman itu juga di saat yang sama teman-teman pasang stop loss. Stop lossnya di mana? Sedikit di bawah daripada support. Maka teman-teman bisa menggunakan fitur daripada OCO jual. Nah, untuk melakukan take profit di harga resisten ini, teman-teman membutuhkan fitur yang namanya limit order. Jadi teman-teman bisa order di sini. Katakanlah harganya adalah $50.000. Teman-teman bisa pasang untuk limit order di harga sini. Dan karena pergerakan chart itu ada di sini, teman-teman takut nih kalau harganya itu bisa break daripada support ini. Teman-teman takut kalau dia break dari support, maka pergerakan harga akan terus turun sehingga cuan yang kalian dapetin tadi itu bisa jadi kembali ke asal harga kalian buy. Sehingga kalian berencana untuk pasang stop loss di sini. Katakanlah di sini harganya adalah 45.000. Oke, jadi di sini kita akan coba untuk eksekusi pesanan penjualan kita ya. Kita masuk dulu ke menu trade, kemudian pilih yang sell, terus pilih OCO jual. Nah, sekarang teman-teman di menu OCO jual ini juga sama, overall ada 4 kolom utama. Jadi yang paling atas ini adalah untuk teman-teman limit order. Ya, jadi teman-teman tadi kasusnya kita sudah punya barang nih. Kita punya 0,5 Bitcoin, kita mau jual di harga 50.000. Jadi teman-teman bisa pasang harga maksimumnya di mana teman-teman mau melakukan take profit. Kemudian di menu bawah ini, di menu stop, ini adalah di harga berapa teman-teman mau mengaktifkan untuk stop loss-nya. Let's say kita mau aktifkan stop loss di harga 45.000. Nah, kemudian di bagian limit ini, teman-teman mau jual di harga berapa kalau dia itu kena stop loss. Katakanlah kita mau jual di harga 44.500. Terus untuk emannya teman-teman mau jual berapa? Katakanlah 100%. Kalau sudah, langsung aja teman-teman sell. Nah, di sini aku gagal karena memang aku nggak punya barangnya. Tapi kurang lebih konsep daripada menggunakan fitur OCO beli dan juga OCO jual itu seperti itu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, saran aku sih belajar dulu menggunakan fitur daripada limit order. Jadi kalau fitur limit order ini kan kita mulai dulu dari yang jual ya. Kalau teman-teman menggunakan limit order jual, itu kan teman-teman mau melakukan take profit. Misalkan kalian tuh sudah punya barang, kalian mau melakukan take profit. Jadi di sini kalian bisa modifikasi harganya, dinaikkan dari harga saat ini. Contoh, teman-teman mau jual tadi di harga 50.000, ya kan? Terus ini untuk teman-teman mau jual berapa?
emannya, kemudian teman-teman sell. Begitu juga teman-teman yang mau menggunakan fitur stop limit, atau kalau di sini kalau stop limit jual itu bisa disamakan juga dengan stop loss. Teman-teman di sini harga trigger. Jadi teman-teman mau jual di harga berapa? Contohnya teman-teman mau jual di harga 45.000. Jadi ketika pergerakan itu menyentuh harga 45.000, maka dia akan aktif untuk fitur stop loss-nya. Nah, di bagian limit ini teman-teman mau jual di harga berapa? Jadi idealnya kita taruh harga sedikit di bawah daripada harga trigger yang di atas. Kemudian emannya itu bisa semuanya misalkan, terus eksekusi. Nah, begitu juga teman-teman yang mau menggunakan fitur dari limit order beli. Jadi fitur limit order beli ini idealnya kita nawar, kita mau beli nih, kita belum punya barang, kita idealnya nawar di harga yang lebih murah daripada harga saat ini. Seperti tadi yang aku bilang itu, salah satu contohnya itu adalah menggunakan strategi buy on weakness. Katakanlah untuk area support itu ada di 42.000. Jadi teman-teman pasang di harga segitu. Teman-teman bisa pasang, teman-teman mau beli berapa, terserah. Oke, katakanlah 25% dari modal kalian. Terus langsung kalian buy. Maka nanti ketika harganya menyentuh, harganya ini kan saat ini lagi di 44,8.000. Ketika pergerakan harga itu turun menyentuh dari 42.000, maka order teman-teman ini akan tereksekusi. Nah, begitu juga teman-teman yang mau melakukan strategi daripada buy on breakout. Teman-teman pakainya yang stop limit. Kemudian di sini teman-teman tinggal masukkan aja harga triggernya. Contohnya harga saat ini ada di 44,8 ribu dolar. Jadi teman-teman itu tinggal pasang harga di atas daripada resisten saat ini. Contohnya ada resisten di harga 51. Oke, misalkan nih, ini contoh ya teman-teman. Misalkan ada resisten di harga 51.000. Maksudnya ada resisten di harga 50.000. Jadi kita pasang sedikit di atas daripada resisten. Terus di bagian limit ini teman-teman tinggal masukkan aja harga sedikit di atas daripada harga triggernya. Contoh 51.000. Nah, segini. Terus untuk emannya teman-teman bisa beli, misalkan pilih 50 dolar ya. Terus pasang. Nah, ketika pergerakan harga itu naik, menyentuh harga ke trigger ini, maka otomatis untuk pembelian teman-teman itu akan tereksekusi. Oke deh, mungkin sekian aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau suka videonya jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Kalau misalkan masih punya pertanyaan, silahkan teman-teman tulis saja di kolom komentar. Atau bisa join juga di komunitas kami di Telegram. Linknya aku taruh di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang belum punya akun toko kripto atau Binance, bisa daftar ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Akhir kata saya Andre, makasih.